Kubu Abu Rizal Bakri saat ini unggul dalam pertarungan meraih puncak kepemimpinan Partai Beringin. Mereka menilai kepengurusan Kubu Agung Laksono tidak sah. Pengurus Golkar Kubu Abu Rizal Bakri tak merisaukan kemunculan presidium para calon ketua umum. Sekretaris Jenderal Partai Golkar meyakini Kementerian Hukum dan HAM tidak akan mengesahkan kepengurusan baru. Enggak lah, ini itu info, saya yakin itu tidak ada itu. Pak Menkumham itu teman saya dan saya tahu integritasnya, tidak akan mungkin memberikan rekomendasi bahwa seperti itu. Saya yakin itu. Ya, jadi itu hanya info-info dan hanya ingin memberi, itu tidak ada. Idrus menantang kandidat calon ketua untuk bertanding secara jantan di Munas Golkar akhir bulan ini. Ia menambahkan Ical telah mendapat dukungan dari 34 DPD tingkat 1 dan 2. Rabu malam, anggota presidium memutuskan untuk memecat Abu Rizal Bakri. Mereka beralasan Ical telah bertindak senak udel karena pergi ketika rapat pleno sedang berlangsung. Menonaktifkan saudara Ketua Umum DPP Partai Golkar, saudara Insinyur Abu Rizal Bakri. Ketiga, Munas ke-9 akan dilaksanakan pada bulan Januari 2015, sebagaimana keputusan Munas ke-8 Partai Golongan Karya di Pekanbaru tahun 2009. Pembentukan presidium juga dipastikan tak melanggar ADART partai, karena mereka berfungsi hanya sampai Munas Januari 2015 terlaksana. Melihat perseteruan ini, Mahkamah Partai was-was. Bila terus berlanjut, Golkar beresiko kehilangan kader-kader terbaiknya. Namun ia tak menampik konflik muncul dipicu kekalahan Golkar dalam proses pemilihan umum. Ini sebetulnya kejadian yang terakhir ini akibat dari rentetan kekalahan Golkar di masa lalu. Kalah dalam pemilihan legislatif dan kalah dalam pilpres. Lalu kita katakanlah ingin menjadi oposisi, merah putih. Ini suatu ketidaksiapan Golkar untuk menjadi partai oposisi. Peneliti LIPI mengamini hal itu. Meski kalah, Golkar tetap pemenang suara terbesar kedua setelah PDIP dan menjadi sumber kekuatan yang menggoda bagi dua kubu koalisi di DPR. Nah, ini yang membuat KIH sebagai pendukung utama pemerintah berpikir berkali-kali untuk bagaimana membuat atau katakan soliditas dari KMP itu tidaklah sekokoh saat ini. Nah, itu kepentingan politik dan itu jamak, kita tahu. Sesuai keputusan Rapimnas Yogyakarta, Partai Golkar akan memajukan jadwal Munas ke-9 dari Januari 2015 menjadi akhir November ini. Para kandidat calon ketua umum lainnya menolak karena menilai hal ini sebagai akal bulus Ical untuk memuluskan langkahnya memperpanjang masa jabatannya sebagai ketua umum. Usai kericuhan di rapat pleno DPP Golkar Selasa silam, para calon ketua pun membentuk sebuah presidium dan mengajukan kepengurusan baru ke Kementerian Hukum dan HAM. Tim Liputan melaporkan untuk NET.